siap. Beri salam. Oke, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di pelajaran seni musik. Nah, hari ini semuanya sehat? Semuanya bahagia? Jangan lupa bahagia. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan doa. Saya minta tolong salah satu untuk memimpin doa. Oke, silakan Kak. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami pada siang hari ini di sini. Sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau sertai kami agar dapat memahami apa yang kami pelajari pada saat ini, dan kiranya juga Engkau sertai guru kami agar kiranya dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Gading. Ya, hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua? Masuk. Masuk semua ya. Oke, melanjutkan pembelajaran di pertemuan yang lalu tentang unsur musik. Kita akan masuk ke unsur musik yang selanjutnya. Apa kira-kira? Nah, sebelum masuk ke situ, saya punya sedikit games yang tentunya masih berkaitan dengan materi kita. Silakan diambil bukunya semua. Kemudian masuk ke Kahoot. Kita akan bermain menggunakan Kahoot. Sudah? Bisa masuk? Kahoot? Ya, sebentar. Kita akan masuk ke Kahoot dan nanti akan ada pinnya. Kelihatan dari belakang? Oke. Silakan itu pinnya, yang mau pakai scan barcode juga ada. Oke. Bunyi apakah aku? Dan hubungan yang kita, ya, silakan bergabung dengan pin ataupun barcode-nya yang sudah ada. Ada nama panggilannya? Iya, boleh nama panggilan. Sudah? Ada yang belum bisa masuk? Baru 24 peserta. Sudah? 9. Yo. 30. 4 lagi? Belum? Kenapa? Oke. Lagi ya masih ya? Siapa yang belum? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Ya. Oke, nggak apa-apa ya. Ini sudah 31. Ya, yang sudah bisa
kita langsung akan mulai ya. Yang belum bisa sambil memperhatikan yang tidak bawa HP. Bisa kita mulai? Oke. Kita akan mulai pertanyaan pertama. Nah, setiap pertanyaan akan saya putarkan sebuah bunyi. Bunyi apakah aku? Oke, silakan dijawab. Waktunya 1 menit. Bunyi apa tadi? Oke, waktunya habis. Kita lanjutkan dulu. Yang kedua, akan saya putarkan. Oke, akan saya putarkan. Oke, silakan dijawab. Oke. Ada 24 yang berhasil menjawab benar ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bunyi apakah? Aku. Ah, sorry. Oke. Sudah ada beberapa yang jawaban. Masih ada waktu? Sudah. Oke. Ternyata ada 31 jawaban yang benar. Oke, kita lihat. Siapa? Skor tertinggi? Kita lihat. Ketiga oleh Felicia. Yang kedua, Nicole. Siapa yang pertama? Evita. Luar biasa. Ya, cukup menyenangkan. Nah, apa yang sudah kalian lihat dari permainan tadi? Ada apa saja? Nah, hari ini itulah 3 unsur musik yang akan kita bahas. Tempo, ritme atau irama, yang terakhir tentang timbre. Nah, sebelum masuk ke situ, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu kalian jawab. Yang ini nantinya akan menjadi pertanyaan paling penting. Apakah suasana dalam sebuah musik bisa terasa gembira, sedih, atau menegangkan hanya karena perubahan ritme, tempo, dan timbre?
Bisa. Ya bisa. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa? Nah, itu yang akan kita cari tahu hari ini. Sudah siap? Sudah siap? Kalau siap, kasih saya 1 kali tepuk pramuka. Thank you. Tepuk pramuka. Ya, oke, stop. Tepuk pramuka itu merupakan apa? Tempo, timbre, atau ritme? Ritme. Yang kalian mainkan tadi apa? Apa itu? Oh, oke. Ya, yang kalian mainkan adalah ritme. Kalau begitu, berarti kalian belum begitu paham tentang apa yang itu namanya tempo, apa itu namanya ritme. Sekarang kita akan masuk ke selanjutnya. Nah, di sini yang menghadap ke belakang boleh sambil menghadap ke sini ya. Kita akan mendengarkan ada 3 potongan lagu. Di sini masih berkaitan dengan tempo, ritme, dan apa? Timbre. Kenapa sih itu perlu kita pelajari? Nah, kenapa kita perlu mempelajari itu? Di sini jawabannya ada di tujuan pembelajaran kalian. Nah, yang pertama, ada goyang katanya. Ya, nah di tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan ritme, tempo, dan timbre pada potongan musik atau bahkan pada musik utuh. Berarti yang pertama kalian masih ada belum ada pemahaman tadi ya, karena masih salah. Kemudian yang kedua, menjelaskan bagaimana ritme, tempo, dan timbre mempengaruhi suasana dalam musik. Yang ketiga, melakukan analisis sederhana terhadap musik dengan tempo, ritme, dan timbre yang berbeda. Yang keempat, menyajikan hasil analisis secara lisan ataupun tertulis dalam kelompok. Nah, makanya hari ini kalian diatur duduknya dengan kelompok belajar masing-masing. Dan yang kelima, merefleksikan dampak perbedaan unsur musik terhadap pengalaman mendengar kalian. Mendengar satu musik menyenangkan, tapi akan lebih kaya lagi kalau kalian mendengarkan berbagai macam jenis musik. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang sudah waktunya kita mendengarkan musik. Oke, kita akan mendengarkan satu lagu yang sama.
lagu yang sudah kita dengarkan. Tahu kan judulnya? Ya. Tahu lagunya kan? Paling tidak sudah pernah mendengar lagunya? Pernah. Saya akan membagikan lembar kerja ke kalian. Ini silakan dijawab berdasarkan lagu yang sudah kalian dengarkan tadi. Ini saya membagikan kelompok satu. Ini kelompok berapa? Yang ini kelompok LKPD ini lembar kerja ini dikerjakan secara mandiri. Oke, kelebihannya. Nah, bisa dilihat dulu di situ. Kalian tugasnya adalah menganalisis unsur musik, tentunya dari ritme, tempo, dan timbre. Kalian sudah mendengarkan potongan lagunya tadi, musiknya. Kemudian silakan yang nomor 2 mencatat hasil pengamatannya berdasarkan tabel. Nah, kalau sudah semua, nanti akan kita diskusikan hasilnya itu untuk menjawab pertanyaan yang di bawahnya. Ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab dalam kelompok. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas intinya? Oke, kalau begitu silakan coba dikerjakan untuk tabelnya dulu. Catat hasil pengamatan kalian. Sambil mau diputar lagi musiknya? Oke. Ya semuanya dong. Oke, kita mulai dari awal sambil dicatat ya. Sambil diamati, didengarkan. Tanpa harus lihat videonya pun nggak apa-apa. Yang penting mendengarkan.
yang belum? Ada yang belum? Sudah semua ya? Ya, pertanyaan nanti akan kita diskusikan dengan kelompok. Oke, untuk tabelnya sudah semua? Ya, oke. Nah, kalau sudah semua, ada yang belum? Siapa? Sudah, oke. Nah, kalau sudah, kita masuk ke diskusi ya. Nah, kalian sudah berada dalam kelompok masing-masing ya? Ya. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke dalam diskusinya. Nah, untuk diskusinya dari hasil pengamatan kalian secara individu, kalian diminta untuk menjawab 3 pertanyaan. Yaitu pertanyaan panduan diskusi yang ada di bawah itu ada 3. Yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika musik dimainkan cepat? Terus bagaimana jika dimainkan lambat? Kemudian yang kedua, berdasarkan timbre ya, apa perbedaan suasana antara ketiga musik tersebut? Yang ketiga, mengapa ritme yang berubah bisa mengubah rasa atau suasana musik? Nah, itu yang akan kita diskusikan. Silakan langsung dengan kelompoknya masing-masing didiskusikan berdasarkan hasil dari jawaban kalian masing-masing. Ya, silakan didiskusikan. Apa yang kamu rasakan ketika musik dimainkan cepat? Kira-kira tahu yang versi asli yang mana? Yang pertama. Kedua versi aslinya. Yang kedua dan ketiga adalah aransemennya. Itu satu lagu yang sama, tetapi di aransemen dengan gaya yang berbeda. Yang asli? Bukan, nomor 1 yang asli. Semakin rapat atau semakin tegang, yakin?
Dari mana kamu tahu suara piano, suara gitar, suara drum, suara biola? Apa yang membedakan kita? Kenapa kamu bisa mengenali suara piano? Ya, apa sih membedakan ketiganya ini? Dari segi bulu, suara dari alam musik. Suara dari alam musik. Oke, nah kira-kira yang terbaik kalau dalam musik, apakah ritme, apakah dan apa yang dulu bisa membuat sudah semuanya sudah. Oh ya, jangan lupa tulis nama kelas dan kelompoknya ya. Mana yang paling
Sudah semua? Oke, sambil menunggu kelompok yang belum, kita akan coba mendengarkan hasil diskusi dari kelompok pertama dulu. Silakan dibacakan. Pertama, apa hasil diskusinya? Kelompok pertama mana? Ya, silakan. Kelompok kedua sudah? Oke, perhatian. Oke, sambil menunggu kelompok yang belum, kita akan melanjutkan dengan presentasi kelompok ya. Karena yang belum, saya rasa kita sedikit lagi. Oke, langsung kelompok dua saja. Ternyata kelompok satu juga belum. Ya, dibacakan. Itu apa saja ini? Langsung jawaban. Yang lain bisa sambil mendengarkan. Ketika musik dimainkan cepat, saya Boleh berdiri. Ya. ketika musik dimainkan cepat, perasaan dari bebas semangat dan menikmati kebukannya serasa ditahan jantung. Sedangkan dimainkan lambat, perasaan yang diseduh dan terbawa suasana menjadi terlalu bersedia. Berdasarkan timbre alam, suara dan dapat mempengaruhi perbedaan suara. Misalnya, alat musik biola memiliki suara yang lembut tetapi tegas, kalau piano dan nyanyian terasa dinamis dan merdu. Dan jika suara gitar listrik dan drum menciptakan suara yang kasar dan stabil. Karena cepat dan lambat atau sebaliknya alunan region dapat membawakan atau menimbulkan juga membesar perasaan yang berbeda-beda. Oke. Itu dari kelompok 2. Kira-kira ada tanggapan dari kelompok yang lain? Ada tanggapan?
dari kelompok yang lain? Tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ke kelompok 3. Ya, silakan. Membacakan? Oke. Oke, yang lain suaranya. Oh, boleh langsung di sini saja. Langsung ke pertanyaan. Yang kami rasakan ketika musik dimainkan dengan Pak adalah semangat dan berenergi. Tapi kalau musik dimainkan Bapak terasa lebih sedih dan tenang. Yang kedua, bertugas indrenya, apa perbedaan suasana antara ketiga musik tersebut? Suasana yang timbul berdasarkan indrenya, suasana lagu pertama dan kedua adalah sedih dan haru. Sedangkan kalau musik kedua kita terasa semangat. Karena ritme itu, mengapa ritme yang berubah bisa mengubah rasa suasana musik? Karena ritme itu menentukan suasana musik. Kalau misalnya musik bagus, rasa lebih ramai dan semangat. Kalau musiknya pelan, rasanya lebih tenang dan baik. Oke, sudah. Oke, terima kasih Om. Ya, kita lanjut ke. Ya boleh deh kasih tepuk tangan dulu lah. Karena dia langsung dari. Oke, selanjutnya kelompok 4. Belum? Kelompok 4 sudah kan? Belum. Kelompok 5. Silakan. Dibacakan. Ya, berdiri dong. Boleh yang keras suaranya lebih keras. Yang lain suaranya. Apa yang kamu rasakan ketika musik dimainkan tepat? Bagaimana kita lambat? Satu, menurut kelompok kami, saat musik dimainkan dengan tepat, kami bisa mendapat suasana yang semangat, senang dan berbagi rasa emosi seperti marah dan lainnya. Sedangkan saat musik dimainkan dengan secara lambat, maka perasaan kami bisa berubah menjadi suasana yang lebih sedih, terharu dan menghayati perasaan yang tersampai pada musik tersebut. Berdasarkan indikasinya, apa perbedaan suasana antara ketiga musik tersebut? Pada musik pertama, dominan alat musik biola yang menggambarkan suasana yang lebih sedih dan terharu, terlebih suasana vokal yang mendukung yang terdengar sedih. Pada musik kedua, dominan alat musik piano dan vokalnya menggambarkan suasana penghayatan seseorang. Pada musik ketiga, dominan alat musik gitar dan drum menggambarkan suasana semangat, ceria dan emosi, luapan seseorang. Mengapa ritme bisa mengubah suasana dan rasa musik? Karena ritme cepat menggambarkan suasana semangat. Kalau ritme lambat membuat suasana lebih sedih, dan ritme yang stabil dan bervariasi dapat bergantung pada konsep sebuah lagu yang dibawakan. Oke, terima kasih Dora. Kasih tepuk tangan dulu. Sekarang kelompok 6 ya. Ya. Silakan kelompok 6. Itu dari musik tersebut adalah ritme yang kelompok pertama itu adalah lambat dan temponya lambat. Alat musik dominan atau suara dominan yang digunakan pada yang pertama
kedua juga berbunga, ritmenya itu lambat, tempo sedang, timbre kalau suara dominannya itu alat musiknya piano, suara dominannya vokal, suasana dan perasaan yang timbul itu adalah sedih. Terus yang ketiga gugur bunga, ritmenya cepat, tempo cepat, timbrenya itu sama alat suara dominannya itu drum dan gitar listrik. Terus suasana dan perasaan yang muncul itu adalah bersemangat. Apa yang kamu rasakan ketika musik dimainkan cepat? Bagaimana jika lambat? Jika dimainkan cepat, suasana yang dirasakan adalah senang. Jika lambat, yang dirasakan adalah sedih. Nomor 2, berdasarkan timbrenya atau perbedaan suasana antara ketiga musik tersebut. Jika dominan dari alat musik gitar listrik, drum, suasananya itu bersemangat. Tetapi jika dominan dari alat musik piano, biola, dan vokal itu suasananya sedih. Terus yang ketiga, mengapa ritme yang berubah bisa mengubah rasa atau suasana musik? Karena ritme yang berbeda-beda jika dibawakan dengan gaya musik yang berbeda, maka suasana musiknya itu berbeda. Oke, terima kasih. Saya. Dibacakan Excel. Ya, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, kelompok 7 ya. Excel, boleh menghadap ke sini? Ya. Oke. Pertama, musik pertama adalah gugur bunga. Ritmenya lambat, temponya lambat juga. Timbre atau alat musik atau suara dominan adalah suara biola dan piano. Suasana atau perasaan yang timbul adalah seperti kelam, duka, sedih, sendu ataupun horor. Terus judul tentang musik nomor 2 adalah gugur bunga juga. Tapi ketiganya gugur bunga ya sama ya. Terus ritmenya stabil, temponya sedang, timbre atau alat suara dominannya adalah suara piano dan suara nyanyian atau vokal. Lalu suasana pernah timbul dalam menghayati sekali hal ini ya. Terus judul tentang musik ketiga masih gugur bunga. Ritmenya bervariasi, temponya cepat, timbre atau suara yang adalah suara gitar listrik dan drum. Terus suasana festival agak semangat. Nah, apa yang kamu rasakan ketika musik dimainkan cepat dan juga bagaimana jika lambat? Nah, kalau kalian berpendapat ketika cepat kami merasakan semangat perjuangan karena tema lagu ini adalah perjuangan ya, gugur bunga. Sama bersemangat karena alat musik instrumen yang digunakan adalah instrumen modern ya seperti metal atau rock. Nah, dan jika lambat kita ini merasakan sesuatu yang berbeda seperti itu merinding seperti ada yang mengikuti kita dari belakang karena suasananya kelam horor. Lalu juga berdasarkan timbrenya perbedaan suasana antara ketiga musik tersebut. Nah, timbrenya pertama tuh suasananya terasa klasik atau jadul atau kuno karena alat musik yang digunakan pun alat musik kuno seperti misalnya biola atau piano zaman dulu ya. Yang kedua suasananya masih kelam, namun cukup terasa modern karena sudah menggunakan keyboard ya kan, yang menggunakan listrik lah. Ketiga, suasananya bersemangat dan terasa modern karena sudah menggunakan alat musik modern dan elektronik. Ketiga, mengapa ritme yang berubah bisa mengubah rasa atau suasana musik? Nah, karena ketiga hal ini ya merupakan unsur pendukung musik yang saling berkaitan satu sama lain dan dapat mempengaruhi suasana musik. Misal, piano klasik bernuansa kelam, sedangkan keyboard modern cenderung bersemangat. Meski mereka memiliki kemiripan misal dari cara memainkan, seperti apa, ataupun bahkan suaranya. Dan tempo lambat sangat mendukung untuk suasana kelam, sedangkan tempo yang cepat sangat mendukung untuk suasana membangkitkan suasana bersemangat. Nah, terima kasih. Oke, terima kasih Aisyah. Oke, ya, kelompok yang belum silakan. Ya, silakan, Rafli. Apa yang kamu rasakan ketika musik dimainkan cepat? Bagaimana jika lambat? Terus silakan. Ayo, tulisan sendiri nggak bisa dibaca. Ketika dimainkan cepat, aku merasa ada semangat yang muncul. Ketika dimainkan dengan lambat, perasaan yang muncul itu adalah sedih. Nah, dua, berdasarkan timbrenya, apa perbedaan suasana antara ketiga musik tersebut? Perbedaan timbre, suara dapat
terdengar tenang dan tentram. Sedangkan jika musik atau bass yang lama suara yang kasar dan keras, maka dari ukuran merekrut pendengar bisa semangat, hidup dan senang. Terkadang mereka akan bereaksi sesuai perasaan mereka. Lalu piano memiliki suara yang netral karena piano memiliki suara yang tenang. 3. Mengapa ritme yang berubah bisa mengubah rasa suasana musik? Karena saat ritme yang dimainkan itu stabil dan tidak bervariasi, pendengar cenderung akan merasakan alur musik yang santai dan cenderung seperti renung. Sedangkan saat ritme yang dimainkan itu bervariasi dan cepat, pendengar akan merasakan perasaan yang semangat. Oke. Sudah. Oke. Terima kasih. Kelompok siapa lagi yang belum? Ya, silakan. Siapa membacakan? Ci. Ya, silakan. Ci. Diri. Ci. Ada sini lah. Ada di depan. Ada temannya. Ada lagi. Ada temannya. Yang bisa baca tulisannya siapa? Ya, silakan dulu. Silakan. Judul 1. Gugur bunga, ritme lambat, tempo lambat, timbre suara dominan, suasana sedih. 2. Gugur bunga, ritme stabil, tempo sedang, timbre suara dominan, suasana menghayati. 3. Gugur bunga, ritme cepat, tempo cepat, timbre alat, suasana semangat. 1. Apa yang kamu rasakan ketika musik dimainkan cepat? Apa yang kamu rasakan? Micu, bacaan Micu. Mungkin dia nggak bisa baca tulisannya. Pertanyaan berdua diskusi. Pertama, apa yang kamu rasakan ketika musik dimainkan cepat? Bagaimana jika lambat? Yang kami rasakan adalah menjadi semangat, dan jika musik dimainkan lambat, yang kami rasakan adalah merasa sedih dan sangat menghayati. Kedua, perbedaan timbrenya. Apa perbedaan suasana antara ketiga musik tersebut? Perbedaannya adalah tempo dari ketiga musik tersebut berbeda karena adanya alat musik yang berbeda. Yang ketiga, mengapa ritme yang berubah bisa mengubah rasa atau suasana musik? Karena ritme tersebut memiliki beberapa rasa yang kita rasain. Saat mengubah rasa atau suasana musik yang kami miliki, yaitu berbeda sesaat dimain. Beberapa alat musik yang berbeda pasti dapat dirasain berbeda saat tersebut. Oke, terima kasih Micu. Sudah semua kelompok berhasil mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dari yang sudah disampaikan oleh kawan-kawan kalian, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari pertanyaan yang pertama? Apa yang kamu rasakan ketika musik dimainkan dengan cepat? Semangat. Ada tidak yang rasa sedih ketika musiknya cepat? Tidak. Nah, sekarang kalau bagaimana jika lambat? Sedih. Gimana? Merinding. Sekarang nomor 2, berdasarkan timbrenya, apa perbedaan suasana antara ketiga musik yang sudah kita dengarkan tadi?
hampir menyimpulkan sama. Apa yang pertama perbedaannya? Berdasarkan timbrenya. Lagu pertama ada alat musik apa saja? Biola sama piano dan bass. Lagu yang pertama biola. Ada pianonya? Ada. Terus apa lagi? Ada apa lagi? Ada vokalnya nggak? Ada kan? Ya. Nah, itu ya berdasarkan timbre. Sekarang lagu kedua. Ada alat musik apa saja? Piano. Terus? Hanya itu? Ya. Di potongan lagu ketiga, alat musiknya apa saja? Vokal, ada bass, terus ada drum juga tadi. Nah, ada gitar listrik, drum, vokal, dan bass. Kalau tidak salah dengar tadi juga ada suara keyboard, ya. Ada ya keyboard ya. Oke. Nah, itu adalah suara yang kita dengarkan. Nah, sekarang berdasarkan timbrenya, apa perbedaan suasana dari ketiga potongan musik tadi? Yang pertama, ketika dia hanya biola dan vokal, seram, mencekam. Ada yang merasakan hal lain? Selain seram dan mencekam, sedih. Perasaan tidak enak. Oke. Terus di lagu yang kedua, apa yang kalian rasakan dengan suara vokal dan piano? Sedih. Terus menghayati. Apa lagi? Terbawa suasana. Terbawa suasananya gimana? Apakah sedih atau gimana? Sedih. Ada lagi? Kalau di lagu yang ketiga, apa suasana yang muncul? Semangat. Terus apa? Metal. Metal itu genre. Apa suasana yang muncul? Selain semangat, emosi yang bagaimana? Marah. Marah ya? Oke. Nah, sekarang menjawab pertanyaan nomor 3. Mengapa ritme yang berubah bisa mengubah rasa atau suasana musiknya? Kalian tadi menyampaikan bahwa dari ketiga lagu tersebut ritmenya berbeda-beda dan itu mengubah suasana di musiknya. Kenapa bisa begitu? Kenapa kira-kira? Kenapa ritme bisa mengubah suasana musik? Kenapa gimana? Pak sama lambat. Itu yang mengubah rasa musiknya. Instrumennya. Oke, yang lain? Sama. Yang pertanyaannya adalah mulai siapa itu? Mengapa ritme yang berubah bisa mengubah suasana musik? Ritmenya berubah, suasana musiknya juga berubah. Kenapa? Tadi katanya saya ada sedikit catatan tadi. Di lagu yang ketiga suasananya lebih ramai, jadi kesannya lebih semangat. Sedangkan di lagu kedua kesannya lebih iramanya atau ritmenya lebih tenang, sehingga muncul kesan tenang dan sedih. Itu yang terjadi. Kenapa begitu? Cepat lambat ritme ya. Ada cepat lambat ritme? Ayo, apa kira-kira? Kenapa? Ada berwarna bumi itu sangat-sangat berpengaruh ke suasananya. Apa
Oke, jadi kalau dia banyak menggunakan nada-nada panjang, Iya, bisa kuat ya kan. Kalau misalnya metal gitu kan ya, Iya. sangat kuat gitu kan ya. Iya. Lama itu membangkitkan sampai pengaruh untuk membangkitkan atau mendukung untuk membangkitkan rasa yang semangat. karena beat nadanya cepat ya. Kalau yang lambat tadi gimana? Kalau lambat itu kan di menghayati, bisa jadi menghayati ya. Oke. Sektor gitu kan. Kalau lambat itu kita kayak upaya musik kan itu setiap melodinya itu dia antarkan dimainkan dengan kayak penghayatan gitu sih. Pendengarnya pun merasakan hal yang sama. Ya, oke. Jadi tetap tersampaikan walaupun nada-nadanya yang lambat. Oke. Ya, terima kasih Excel. Nah, mengapa ritme? Tadi yang disampaikan Excel ada benarnya bahwa kerapatan panjang pendeknya nada itu bisa mempengaruhi perubahan mood sebuah lagu, emosi sebuah lagu. Ketika dia banyak beat yang ramai rapat, itu mungkin akan muncul kesan marah, emosional, semangat. Sedangkan kalau dia banyak menggunakan nada panjang, itu kesannya biasanya akan tenang, sedih, dan sebagainya. Itu yang mempengaruhi perubahan suasana dari sebuah ritme. Oke, sampai di sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikomentari? Ada? Ada nggak? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, sedikit kesimpulan dan refleksi. Kita bisa lihat di sini bahwa ritme, tempo, dan timbre bukan hanya sekedar unsur teknis dalam musik, melainkan sarana untuk menghadirkan pengalaman emosional bagi si pendengar. Makanya ketika muncul gitar listrik, beatnya cepat, biasanya ada kesan semangat. Ketika karakternya dia menggunakan biola, piano, kemudian temponya lambat, kemudian secara ritme dia juga lebih tenang, itu biasanya akan muncul suasana yang lebih sendu, sedih, tenang, gitu, lebih hikmat. Itu yang mempengaruhi pengaruh dari ritme, tempo, dan timbre. Nah, sekarang apakah ada yang lain kesimpulannya? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ritme menggerakkan tubuh dan perasaan. Ritme menggerakkan tubuh dan perasaan. Kalau lagunya pelan, kalian ngetuk kakinya atau ngebukin kepalanya gimana? Cepat nggak? Enggak, pelan nggak? Tempo memberi arah cepat atau lambatnya suasana. Nah, dua hal ini sangat berkaitan, tempo dan ritme. Sementara timbre mewarnai setiap nada dengan karakter uniknya. Nah, terjawab sudah bahwa timbre itu adalah warna suara. Setiap alat musik itu mempunyai warna suara yang berbeda. Makanya kalian tadi bisa membedakan, oh ini suara piano, ini suara gitar, gitu. Jika ketiganya dipadukan dengan tepat, musik mampu berbicara lebih dari sekedar bunyi. Saya masih ingat di pertemuan yang lalu waktu kita mengadakan semacam refleksi, kita mendengarkan musik, kemudian kita melakukan refleksi dengan tenang, dengan mata terpejam. Ada yang nangis ya? Masih ingat gak? Masih siapa ya itu ya? Nah, itu kenapa? Sampai seperti itu Kak? Kenapa? Gak, saya bukan mengungkit nangis ya, tapi bagaimana sebuah musik ada ritme, ada irama,
ada tempo dan ada timbre, itu benar-benar tersampaikan ke hati si pendengarnya. Nah itu. Nah, ia dapat menyentuh hati, membangkitkan ketenangan, sehingga mempengaruhi cara kita merasakan dunia di sekeliling kita. Ada yang tidur nggak waktu itu? Pensel, tiduran. Oke, ya. Kalau Pak, karena memang musik yang kita dengarkan waktu itu cukup tenang ya, suasananya ya. Oke, sampai di sini, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak? Sudah jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, nanti materi ini, rangkuman ini akan saya bagikan supaya kalian bisa pelajari di rumah. Nah, secara garis besar, apa yang bisa kalian pelajari hari ini? Apa? Yang keras? Cara membedakan ritme, tempo, dan timbre. Oke, sekarang saya mau tes sedikit. Detik jam itu ada selalu di dekat kita kan? Tak, tak, tak. Itu termasuk yang mana? Apakah tempo? Oke, kenapa tempo? Kenapa? Ada BPM-nya, beat per menitnya. Ya, ada beat per menitnya. Nah, tempo itu dihitung dengan BPM, beat per menit. Ketukan per menitnya. Makanya kalau ada alat yang namanya metronom tadi, kalau temponya 60 itu akan sama dengan detik jarum jam. Jadi dalam 1 menit ada 60 ketukan. Temponya 60. Itu yang namanya tempo. Jago dari sekarang sudah tahu tempo. Sekarang yang namanya ritme yang mana? Kalau saya mainkan begini, tempo. Kalau saya mainkan begini, sekarang kalau timbre. Nah, saya ada sedikit permainan. Silakan nanti saya minta kalian tutup mata. Kemudian orang yang saya sentuh pundaknya, silakan bicara dengan lantang do re mi, gitu ya. Oke, sekarang coba tutup matanya. Ya, menutup matanya, silakan menebak. Itu suara siapa? Oke, silakan ditutup matanya. Do, re. Semangat. Do, re, mi. Tutup mata, kita ganti orang. Matanya dulu. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Dari dua contoh tadi, padahal kita menutup mata, tetapi kita bisa mengenali, oh ini suaranya Ethel, ini suaranya Alvin. Kenapa bisa begitu? Karena berbeda. Ya, karena bahkan suara manusia pun mempunyai karakternya masing-masing. Pernah nggak ketika kalian jalan, ada orang manggil tapi kalian nggak lihat orangnya tapi tahu siapa yang manggil? Pernah? Itu adalah salah satu karakter unik dari sebuah timbre atau warna suara. Dalam alat musik pun begitu. Makanya kalian bisa membedakan mana suara piano, mana suara biola, dan mana suara gitar. Oke. Nah,
Itu nanti materi yang akan saya bagikan. Untuk rangkumannya, kemudian untuk refleksi saya minta tolong dibuka handphonenya. Kemudian saya akan membagikan satu link Google Form. Saya minta tolong itu diisi untuk refleksi individu. Sudah? Ada ya link Google-nya? Link Google Form-nya ada? Ada? Ada. Ya. Silakan. Itu link untuk refleksinya silakan diisi dulu. Terima kasih. Sudah? Sudah atau belum? Sudah ya? Ya? Iya, boleh, nggak apa-apa. Oh ya, sambil mengisi yang sudah boleh masing-masing kelompok dikumpulkan KPD-nya, lembar kerjanya boleh dikumpulkan. Sudah? Ya, silakan kembali ke tempat duduknya dulu. Di kelompoknya, di kelompoknya. Oke, sudah semua ya? Nah, kalau sudah semua, kita akan mencoba kembali ke permasalahan awal tadi, ya. Dan ini merupakan simpulan terakhir dan rangkuman. Apakah suasana dalam sebuah musik bisa terasa gembira, sedih, dan menegangkan hanya karena perubahan ritme, tempo, dan timbre? Kalian tadi sudah menjawab bisa atau iya. Nah, dan akhirnya kalian juga sudah bisa menemukan sendiri penyebabnya. Karena masing-masing punya karakternya dan punya fungsinya masing-masing. Nah, hubungan ritme, tempo, dan timbre. Ketiga unsur ini saling mempengaruhi suasana musik. Jadi, ketika ada perubahan di salah satu unsur, itu bisa jadi akan membuat perubahan total dalam sebuah musik. Entah itu temponya berubah, atau alat musiknya diganti, atau iramanya diubah, atau ritmenya diubah. Itu bisa mempengaruhi drastis perubahan dalam sebuah musik. Nah,
ketiganya ini sangat menentukan apakah musik itu nanti terasa gembira, sedih, tegang, ataupun tenang. Oke, itu saja materi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang unsur musik selanjutnya. Karena unsur musik cukup banyak. Di selanjutnya kita masih akan membahas unsur musik yang bernama harmoni. Oke? Nah, itu unsur musik yang cukup penting juga dalam sebuah unsur yang membentuk sebuah musik. Selain ritme, timbre, dan tempo. Ya. Nah, itu materi kita selanjutnya. Dan saya berharap ini apa yang sudah kalian dapatkan hari ini bisa terus dikembangkan. Siapa tahu di sini ada yang jadi arranger, ya, arranger terkenal, Excel, ya. Nah, siapa tahu kan? Kita nggak tahu. Nah, siapa tahu ada yang jadi musisi beneran. Dan tetap semangat belajar, tetap semangat berkarya, dan jangan lupa bahagia. Terima kasih. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita, kalau tadi kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan berdoa. Saya minta tolong salah satu untuk menutup pertemuan kita dengan doa. Siapa yang bersedia? Kadim lagi. Oke, silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita, mari kami berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami dari awal pembelajaran hingga akhir. Sekarang kiranya apa yang kami pelajari tadi dapat kami pahami dengan baik, dan kiranya ya Tuhan Engkau sertai kami agar dapat pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, silakan bukunya dibereskan dan kursinya boleh dikembalikan ke tempat semula. Oke, terima kasih. Selamat siang.